Kemenangan dramatis 3-1 yang diraih Jakarta Pertamina Enduro atas Jakarta Popsivo Poluan dalam lanjutan Proliga 2026 seri Bojonegoro bukan sekadar hasil pertandingan biasa. Laga itu terasa seperti panggung pembuktian, bukan hanya bagi tim, tetapi terutama bagi satu sosok yang kembali menjadi pusat sorotan, Megawati Hangestri Pertiwi. Opposite hitter andalan Indonesia itu tampil penuh determinasi, menunjukkan kelasnya sebagai mesin poin yang tak pernah kehilangan insting mematikan di momen krusial. Setiap lompatan, setiap ayunan tangan, dan setiap teriakan selebrasi seakan menegaskan bahwa ia masih menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di kancah voli Asia. Sejak set pertama dimulai, atmosfer pertandingan langsung terasa panas. Rally panjang terjadi berkali-kali, memaksa kedua tim mengeluarkan kemampuan terbaik. Pertamina Enduro mencoba menguasai tempo lewat servis tajam dan distribusi bola cepat. Di sisi lain, Popsivo Poluan tampil disiplin dengan blok rapat dan pertahanan lapis kedua yang solid. Namun perlahan, ritme pertandingan mulai condong ke arah Pertamina ketika Megawati menemukan timing terbaiknya. Ia memanfaatkan celah kecil di antara blok lawan dan mengonversinya menjadi poin demi poin. Tidak selalu keras, tetapi selalu efektif. Disinilah letak keistimewaannya. Ia tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas membaca situasi. Set kedua menjadi titik di mana pertandingan benar-benar berubah menjadi duel mental. Popsivo Poluan meningkatkan intensitas tekanan servis sehingga penerimaan bola pertama Pertamina sempat goyah. Dalam kondisi seperti itu, banyak tim biasanya kehilangan pola permainan. Namun Megawati justru tampil semakin tenang. Ia beberapa kali menerima bola sulit, lalu mengubahnya menjadi serangan tajam dari sudut sempit. Penonton di tribun sampai berdiri karena kagum melihat bagaimana ia mengubah situasi hampir mustahil menjadi poin. Momen-momen seperti inilah yang membuatnya dijuluki Megatron. Bukan sekadar karena power, tetapi karena daya hancur serangannya. Meski menang, pertandingan itu tidak lepas dari sorotan taktik. Mantan rekan setimnya di Korea Selatan, Yeum Haeseon, memberikan pandangan menarik. Ia menilai pola serangan Pertamina masih terlalu mudah ditebak karena distribusi bola sering diarahkan ke posisi depan tanpa variasi signifikan. Menurutnya, pemain seperti Megawati justru paling berbahaya ketika diberi kesempatan menyerang dari garis belakang. Back attack bukan hanya variasi, melainkan strategi untuk memecah fokus blok lawan. Jika middle blocker harus memperhatikan ancaman serangan belakang, ruang di depan otomatis terbuka lebih lebar. Komentar itu langsung memicu diskusi di kalangan penggemar dan analis. Sebagian setuju bahwa variasi serangan akan membuat permainan Pertamina lebih sulit dibaca. Namun sebagian lain menilai strategi sederhana justru efektif karena memaksimalkan kekuatan utama tim. Dalam olahraga, tidak ada satu formula mutlak. Terkadang strategi yang terlihat monoton justru menjadi senjata paling mematikan karena dijalankan dengan konsistensi tinggi. Yang jelas, masukan dari pemain sekelas Yeum bukan kritik sembarangan. Ia pernah membangun chemistry langsung dengan Megawati saat keduanya bermain untuk klub Korea Daejeon Junkwanjang Red Sparks, sehingga ia memahami betul potensi penuh yang dimiliki sahabat lamanya itu. Perjalanan karir Megawati sendiri memang penuh cerita menarik. Ia bukan tipe pemain yang langsung bersinar sejak awal. Masa mudanya dihabiskan dengan latihan keras dan kompetisi lokal yang menuntut fisik serta mental kuat. Dari situ, ia membangun fondasi teknik yang solid, langkah awalan cepat, loncatan eksplosif, dan koordinasi tangan yang presisi. Ketika akhirnya mendapat kesempatan bermain di luar negeri, ia tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan besar publik Indonesia. Banyak pengamat awalnya ragu, apakah ia mampu bersaing di liga luar yang terkenal keras. Namun keraguan itu langsung terjawab lewat performanya di lapangan. Di Korea, ia menjelma menjadi salah satu pencetak poin paling konsisten. Statistiknya menembus angka fantastis, dan ia berkali-kali masuk daftar pemain terbaik mingguan. Setiap pertandingan seolah menjadi panggung demonstrasi kekuatan. Blok lawan sering terlambat menutup karena kecepatan ayunannya. Bahkan ketika blok sudah terbentuk, ia masih mampu memantulkan bola keluar lapangan.
Gaya bermain seperti itu membuat banyak klub internasional meliriknya. Ia kemudian melanjutkan karir ke Turki dan bergabung dengan Manisa BBSC, sebuah langkah besar yang menandai pengakuan global atas kualitasnya. Namun di puncak karir internasionalnya, ia membuat keputusan mengejutkan, pulang ke Indonesia. Alasannya sederhana tetapi penuh makna, keluarga. Ia memilih mendampingi ibunya yang sedang sakit, meninggalkan sorotan liga luar negeri yang gemerlap. Keputusan itu langsung menuai respek luas. Banyak atlet dunia mungkin akan tetap bertahan demi kontrak besar, tetapi Megawati menunjukkan bahwa prioritas hidup tidak selalu soal karir. Sikapnya itu justru membuat citranya semakin kuat di mata publik. Ia tidak hanya dilihat sebagai atlet hebat, tetapi juga sebagai pribadi dengan nilai hidup yang jelas. Sekembalinya ke tanah air, kehidupannya memasuki fase baru. Ia bergabung sebagai pegawai di Bank Jatim, menjalani rutinitas profesional di luar lapangan. Banyak orang mengira langkah itu berarti ia meninggalkan voli. Kenyataannya tidak. Ia tetap berlatih rutin dan menjaga kondisi fisik seperti atlet aktif. Disiplin yang ia bangun selama bertahun-tahun di dunia olahraga tetap melekat dalam kesehariannya. Rekan kerja bahkan sering kagum melihat bagaimana ia mampu menyeimbangkan pekerjaan kantor dengan latihan intens. Di sisi lain, kehadirannya di kompetisi domestik memberi dampak besar bagi perkembangan liga. Penonton membludak setiap kali ia bermain. Anak-anak muda datang membawa poster dan mengenakan jersey bernomor punggung sama dengannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa figur atlet bisa menjadi magnet popularitas olahraga. Ia bukan hanya pemain, tetapi ikon. Dalam pertandingan melawan Popsivo Polwan itu, perannya sebagai ikon terlihat jelas. Setiap kali ia melompat, sorakan penonton langsung menggema. Bahkan ketika pukulannya berhasil diblok, tepuk tangan tetap terdengar sebagai bentuk apresiasi. Aura bintang yang ia miliki bukan sesuatu yang bisa dilatih. Itu kombinasi karisma alami dan rekam jejak prestasi. Hal tersebut membuat lawan sering berada dalam tekanan psikologis sebelum pertandingan dimulai. Ia tahu harus menghadapi pemain yang bisa mengubah jalan laga sendirian. Namun begitu, Megawati tidak tipe pemain egois. Ia tetap mengutamakan kerjasama tim. Dalam beberapa momen, ia sengaja melakukan tip pelan atau mengalihkan bola agar rekan setim mendapat peluang menyerang. Keputusan seperti itu menunjukkan kedewasaan bermain. Ia memahami bahwa kemenangan tidak bisa diraih sendirian. Sebuah tim juara membutuhkan keseimbangan antara bintang utama dan pemain pendukung. Dan dalam laga itu, keseimbangan tersebut terlihat jelas. Pertamina tidak hanya mengandalkan satu pola, tetapi juga memanfaatkan quick attack dan serangan tengah untuk menjaga variasi. Setelah pertandingan, pelatih tim memuji ketenangan Megawati dalam situasi genting. Menurutnya, kualitas terbesar sang oposit bukan sekadar kekuatan pukulan, melainkan kemampuan menjaga fokus ketika tekanan memuncak. Ia mencontohkan momen di akhir set ketiga saat skor imbang. Dalam situasi seperti itu, banyak tim biasanya gugup. Namun Megawati justru tampil semakin tenang. Ia beberapa kali menerima bola sulit, lalu mengubahnya menjadi serangan tajam dari sudut sempit. Penonton di tribun sampai berdiri karena kagum melihat bagaimana ia mengubah situasi hampir mustahil menjadi poin. Momen-momen seperti inilah yang membuatnya dijuluki Megatron, bukan sekadar karena power, tetapi karena daya hancur serangannya. Bagi penggemar voli Indonesia, penampilan seperti itu bukan hal baru. Mereka sudah berkali-kali menyaksikan bagaimana Mega menjadi penentu kemenangan. Namun setiap kali ia melakukannya, sensasinya selalu terasa berbeda. Ada rasa bangga melihat atlet lokal mampu tampil dominan di level tinggi. Ia menjadi simbol bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dengan siapapun selama memiliki disiplin dan mental kuat. Kedepan, tantangan tentu tidak akan semakin mudah. Lawan-lawan akan mempelajari pola permainannya, menganalisis sudut pukulan favoritnya, dan menyiapkan strategi khusus untuk menghentikannya. Tetapi justru disitulah menariknya perjalanan seorang bintang. Semakin besar tantangan, semakin besar pula kesempatan menunjukkan kualitas sesungguhnya. Jika ia dan tim mampu menambahkan variasi serangan seperti yang disarankan Yeum, bukan tidak mungkin performa Pertamina Enduro akan naik ke level lebih tinggi. Pada akhirnya, pertandingan di Bojonegoro itu bukan hanya soal skor 3-1. Ia menjadi cerita tentang determinasi, kritik membangun, perjalanan karir, dan arti prioritas hidup. Megawati Hangestri Pertiwi berdiri di tengah semua itu sebagai tokoh utama.
Ia adalah contoh bahwa seorang atlet bisa menjadi inspirasi bukan hanya lewat kemenangan, tetapi juga lewat pilihan hidup yang berani. Selama semangat kompetitifnya masih menyala dan tekadnya tetap kuat, kisahnya di dunia voli belum akan selesai. Justru kemungkinan besar, bab paling spektakuler masih menunggu untuk ditulis.